Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleichem bersama Mesia. Selamat bertemu kembali saudara dengan saya Arhimandrit Romo Daniel Biantoro. Kita akan melanjutkan acara kita, yaitu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saudara sudah kirimkan kepada saya. Kita akan melanjutkan pertanyaan yang memang sudah lama, yang sebagian sudah saya jawab, yaitu pertanyaan dari saudara Kevin Arga Sipayung dari Mimika di Papua. Ini pertanyaan yang nomor 4 ya, dari jawaban saya yang sebelumnya. Tentang makan daging dan darah. Saya membaca Kisah Para Rasul 15 ayat 20 dan 29. Bahwa kita tidak boleh memakan atau minum darah dan juga tidak boleh memakan daging hewan yang matinya karena dicekik. Apakah benar artinya demikian? Terima kasih Romo. Shalom, Kevin A. Sipayung. Shalom saudara Kevin. Terima kasih. Sebenarnya ini sudah saya jawab di dalam pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Saudara bisa cari lagi, tapi baiklah akan saya jawab untuk makin menjelaskan permasalahan ini, karena ada di kalangan orang Kristen tertentu menjadikan itu menjadi sebagai semacam Taurat baru, sehingga ya mungkin di dalam kalangan saudara-saudara di Batak yang ada makanan dengan darah dan lain-lain. Dan itu menjadi secara budaya menjadi konflik di dalam masyarakat ya, antar mereka gitu ya. Tapi untuk itu marilah kita melihat apa sih yang menjadi permasalahan di sini ya. Ya, jadi kita baca dari Kisah Rasul 15 ayat 20 dan 29. Tolong bacakan. Tetapi kita harus menulis surat kepada mereka supaya mereka menjauhkan diri dari makanan yang telah dicemarkan berhala-berhala, dari percabulan, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari darah. Ayat 29, kamu harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari percabulan. Jikalau kamu memelihara diri dari hal-hal ini, kamu berbuat baik. Sekianlah, selamat. Terima kasih. Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan ayat ini, kita harus melihat konteksnya di dalam latar belakang sejarah yang terjadi dari pasal ini. Untuk itu kita baca dari Kisah Rasul 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Beberapa orang datang dari Yudea ke Antiokhia dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ, jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu. Akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain dari jemaat itu pergi kepada rasul-rasul dan penatua-penatua di Yerusalem untuk membicarakan soal itu. Saya baca begini. Beberapa orang datang dari Yudea. Yudea itu Yerusalem, yaitu provinsinya Yerusalem. Berarti ini kelompok Yahudi ya. Kelompok Yahudi yang mungkin ultra ortodoks ke Antiokhia. Ke Antiokhia itulah pusat baru dari kekristenan yang muncul akibat dari penganiayaan dan penyebaran orang Kristen yang dianiaya oleh Paulus. Coba kita baca di dalam Kisah Rasul 11 ayat 19. Sementara itu, banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Mereka tersebar sampai ke Fenisia, Siprus, dan Antiokhia. Namun mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Terus, ayat 20. Akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antiokhia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Terus, ayat 26. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun namanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Jadi para pengikut Yesus zaman purba itu disebut Kristen. Jadi Kristen itu kalau menurut Alkitab tidak identik dengan Protestan ya. Gerakan Protestan baru muncul tahun 1517. Nama Kristen sudah ada pada abad pertama ya. Sehingga kadang-kadang dalam Indonesia ini, di Indonesia banyak kekeliruan. Yang Protestan itu yang Kristen, yang Katolik bukan.
Ya, padahal ini Kristen itu nama dari gereja purba sebelum ada Protestan. Itu hanya sebagai catatan saja. Nah, di sini ada beberapa orang datang dari Yudea ke Antiokhia. Ingat, pada saat ini gereja ini sedang mengalami transisi. Transisi dari lingkup mereka dalam agama Yahudi menjadi suatu komunitas mandiri sebagai komunitas yang percaya pada Mesias. Karena komunitas Yahudi tidak percaya kepada Mesias. Nah, komunitas Yahudi itu adalah komunitas yang kita tahu sangat menekankan kepada Taurat. Mereka harus mengikuti semua ajaran Taurat, termasuk larangan memakan darah. Dan bagi orang Yahudi yang ultra konservatif, ultra ortodoks, masalah memakan darah dan sunat terutama itu adalah masalah yang sangat penting. Ya, terutama sebenarnya masalahnya bukan darah di sini. Masalah utamanya adalah mengenai sunat. Ya. Karena apa? Menjadi orang Yahudi artinya menjadi anak keturunan Abraham, menjadi bangsa pilihan, dan tanda keterpilihan itu, tanda perjanjian itu ada di dalam sunat. Sehingga sunat itu bukan hanya sekedar upacara, tetapi tanda bahwa mereka adalah umat pilihan dari Abraham. Kita baca di dalam Kejadian 17 ayat 11. Haruslah dikerat kulit katanmu terus dan itulah akan menjadi tanda perjanjian dan antara aku. itulah akan menjadi tanda perjanjian apa? Antara aku dan kamu. Antara aku dan kamu. Dan apa yang dijanjikan Abraham itu akhirnya disyariatkan dalam Taurat juga. Imamat pasalnya yang ke-12 ayat 1. Tuhan berfirman kepada Musa demikian, katakanlah kepada orang Israel, apabila seorang perempuan bersalin dan melahirkan anak laki-laki, maka najislah ia selama 7 hari. Sama seperti pada hari-hari ia bercemar kain, ia najis. Dan pada hari yang ke-8 haruslah dikerat kulit katan anak itu. Jadi akhirnya itu menjadi hukum Taurat juga, yang tadinya merupakan tanda janji kepada Abraham. Itulah sebabnya mengapa, karena orang Yahudi pada saat itu belum menyadari bahwa Kristus datang itu memberikan penebusan dengan jalan kematiannya di atas salib. Mereka belum bisa membedakan. Oleh karena itu mereka mengendaki kalau orang-orang non-Yahudi menjadi Kristen, harus menjadi Kristen via menjadi Yahudi dulu dengan jalan disunat. Makanya dikatakan di sini, beberapa orang datang dari Yudea, dari Yerusalem ke Antiokhia dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ, di Antiokhia, yang adalah orang-orang non-Yahudi. Jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Ya, ini memang pemikiran orang Farisi. Diselamatkan dengan sunat. Nah, ini orang siapa sih orang ini? Kita lihat dalam ayat 5. Tetapi beberapa orang dari golongan Farisi yang telah menjadi percaya datang dan berkata, orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan untuk menuruti hukum Musa. Itu kan orang-orang ini. Dan waktu itu karena ini adalah masa peralihan. Dan orang Kristen tidak berpikir mereka mendirikan agama baru. Dan orang Yahudi pun tidak berpikir mereka mengikuti agama baru. Tapi merasa bahwa apa yang diajarkan oleh Taurat mereka sekarang digenapi dalam Yesus. Tapi mereka tidak tahu implikasinya. Ini mereka berpikirnya masih berpikiran secara Taurat, harus disunat. Gitu. Nah, itu masalahnya. Ya. Itu masalahnya.
Nah, pertanyaannya adalah, secara kacamata Injil, betulkah yang dikatakan oleh orang-orang ini? Jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat Musa yang adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Berarti kalau itu keselamatan melalui Taurat dong, bukan melalui penebusan Kristus. Berarti ini ajaran yang salah secara kacamata Kristen, secara kacamata Injil. Oleh karena itu efeknya adalah ayat 2. Lalu bacakan Kisah Rasul 15. Kisah Rasul 15 masih. Tapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu. Tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu. Tetapi di dalam gereja purba, sampai sekarang dalam gereja ortodoks, ajaran perorangan itu bukan kebenaran sebelum itu diratifikasi, diakui oleh semua gereja sebagai milik tubuh Kristus. Sehingga orang sekali Paulus dan Barnabas pun betapa kerasnya mereka melawan pendapat itu, pendapatnya tidak bisa diterima oleh gereja sebelum itu diakui oleh semua gereja. Makanya orang-orang yang mengatakan bahwa ajaran Kristen mengikuti Paulus itu ajaran keliru, pemikiran keliru. Sebab kami tahu bagaimana cara menerima suatu ajaran. Tidak ada ajaran satu orang ditinggikan dari yang lain melebihi daripada ajaran-ajaran rasul yang lain, melebihi ajaran gereja. Makanya setelah terjadi perdebatan, akhirnya ditetapkan. Siapa yang menetapkan? Ya gereja, bukan Paulus sendiri. Akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain dari jemaat itu, yaitu jemaat Antiokhia, pergi kepada rasul-rasul dan penatua-penatua, yaitu presbiter-presbiter yang membantu rasul waktu itu di Yerusalem. Untuk apa? Untuk membicarakan soal itu. Dibicarakan secara bersama, semacam muktamar gitu ya. Itulah yang disebut konsili. Akhirnya kita langsung aja ayat 4. Setibanya di Yerusalem, mereka disambut oleh jemaat dan oleh rasul-rasul dan penatua-penatua. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah mereka lakukan dengan perantaraan mereka. Ayat 6. Maka bersidanglah rasul-rasul dan penatua-penatua untuk membicarakan soal itu. Jadi bukan pendapat perorangan, ini pendapat seluruh gereja sebagai tubuh Kristus melalui sidang atau konsili dalam bahasa Latin. Inilah konsili rasuliah yang pertama yang terjadi kira-kira tahun 47 kalau saya tidak lupa. Untuk membahas kebenaran, ketika ada kebenaran dilawan, kebenaran disalahgunakan, maka gereja akan melakukan konsili. Dan gereja ortodoks sejak saat ini telah mengadakan beberapa konsili ketika ada ajaran-ajaran bidat muncul dalamnya. Tahun konsili seluruh gereja yang pertama yang disebut konsili ekumenis yang pertama tahun 325, lalu tahun 381, lalu tahun 431, lalu tahun 451, lalu tahun 553, lalu tahun 680, 681, dan tahun 787 ketika waktu itu gereja masih satu antara timur dan barat. Ini dasarnya dari praktek para rasul. Nah, akhirnya apa yang terjadi di situ? Ayat 7. Sesudah beberapa waktu lamanya berlangsung pertukaran pikiran mengenai soal itu, jadi tidak ada satupun yang mendikte atau mendominasi. Ini pembicaraan fair semua, membahas gitu loh ya. Berlangsung pertukaran pikiran lama ya, berarti wah ini macam-macam mendapatkan itu. Sesudah beberapa waktu lamanya berlangsung pertukaran pikiran mengenai soal itu, berdirilah Petrus. Mengapa? Dia menyaksikan
bukti-bukti yang dialami mengenai orang-orang yang tidak bersunat ini. Ya, maka dia mengatakan dan berkata kepada mereka, "Hai saudara-saudara, kamu tahu bahwa telah sejak semula Allah memilih aku dari antara kamu, supaya dengan perantaran mulutku bangsa-bangsa lain mendengar berita Injil dan menjadi percaya." Nah, dia menunjukkan kredensialnya, ya, aku ini siapa sih gitu ya. Dan Allah yang mengenal hati manusia telah menyatakan kehendaknya untuk menerima mereka. Nah, ya ternyata Allah menerima orang-orang itu, orang-orang non-Yahudi tadi, orang-orang yang tidak bersunat tadi loh diterima, ya. Sebab Ia mengaruniakan Roh Kudus juga kepada mereka, sama seperti kepada kita. Makanya dalam pengalaman Petrus kan, orang-orang di Kornelius, rumah Kornelius terima Roh Kudus, orang-orang Samaria terima Roh Kudus, padahal mereka bukan orang Yahudi. Berarti kalau gitu mereka juga diterima oleh Allah seperti orang-orang Kristen Yahudi untuk percaya pada Mesias. Ya, Ia sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita orang Yahudi dengan mereka orang non-Yahudi. Sesudah Ia menyucikan hati mereka oleh iman, bukan oleh hukum Taurat tadi. Kalau demikian, kata Petrus, mengapa kamu mencobai Allah dengan meletakkan pada tengkuk murid-murid itu suatu kuk yang tidak dapat dipikul? Maksudnya kuknya kuk hukum Taurat. Kenapa kamu letakkan itu? Baik oleh nenek moyang kita maupun oleh kita sendiri. Jadi bukan Taurat ini. Akhirnya dia memberikan kesimpulan. Ingat, Petrus adalah pimpinan para rasul, ya. Sebaliknya kita percaya, nah itu kan, bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus kita akan beroleh keselamatan sama seperti mereka juga. Ada. Apa yang terjadi? Maka diamlah semua umat itu. Berarti mereka menyetujui kalau begitu. Dan akhirnya setelah itu, pada waktu ini Petrus sudah meninggalkan Yerusalem ke Antiokhia, menjadi pimpinan di Antiokhia. Maka yang akhirnya mengambil alih untuk memutuskan rapat ini adalah Yakobus. Ayat 13. Setelah Paulus dan Barnabas selesai berbicara, berkatalah Yakobus, karena dia pimpinan uskup pertama di Yerusalem sesudah Petrus tinggal meninggalkan tempat Yerusalem dan pergi ke Antiokhia, menjadi uskup di Antiokhia selama 7 tahun sebelum pindah ke Roma. Ya. Setelah Paulus dan Barnabas selesai berbicara, berkatalah Yakobus, "Hai saudara-saudara, dengarkanlah aku. Simon telah menceritakan bahwa sejak semula Allah telah menunjukkan rahmat-Nya kepada bangsa-bangsa lain, yaitu dengan memilih suatu umat dari antara mereka bagi namanya." Dah. Berarti mereka sudah diterima tanpa harus disunat, tanpa harus mengikuti Taurat. Seluruh para rasul yang orang Yahudi semuanya itu setuju. Yang tidak setuju itu sekte Farisi tadi. Tapi akhirnya mereka diam juga, karena ini diputuskan dalam konsil. Namun demikian, jikalau kami telah memberikan konsensus kepada bangsa-bangsa lain ini, bangsa-bangsa lain juga harus menghormati kami. Maka dikatakan apa penghormatannya? Sebab itu aku berpendapat bahwa kita tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi mereka dari bangsa-bangsa lain yang berbalik pada Allah. Udah, jangan apa-apa, mereka begitu. Tetapi, nah ini ada syaratnya. Kita harus menulis surat kepada mereka supaya mereka menjauhkan diri dari makanan yang telah dicemarkan berhala-berhala. Mengapa begitu? Sebab kebanyakan bangsa-bangsa non-Yahudi yang jadi orang Kristen tadinya penyembah berhala semua. Dan untuk memastikan mereka tidak kembali ke sana dan supaya tidak menyinggung perasaan orang Yahudi, dilarang mereka menyembah berhala. Ini jadi jalan keluar di antara dua komunitas yang saling bertabrakan ini. Yang kedua, supaya mereka menjauhkan diri dari makanan yang telah dicemarkan berhala,
dari percabulan, apalagi daerah-daerah Yunani Romawi itu percabulan itu luar biasa kotornya. Tidak ada aturan gitu ya. Maka ini juga yang dibenci orang Yahudi. Jauh itu kalau kamu ingin bersekutu dengan kami. Ya. Dan juga dari daging binatang yang mati dicekik dan dari darah. Lah yang ketiga ini kenapa? Apa harusnya? Yang ketiga ini karena sistem agama Yahudi itu agama yang bersandar atau bertumpu pada kurban. Bagi pengampunan dosa, semuanya itu berdasarkan darah yang tercurah. Ibrani pasal 9 ayat yang kedua-dua. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Nah, berarti darah itu sangat mulianya. Itu bukan barang sembarangan. Karena itu pendekatan kita orang Israel dengan Allah. Makanya ada macam-macam perayaan dalam perjanjian lama, umpamanya perayaan hari raya Paskah, ya ada domba Paskah disembelih dari Keluaran 11 sampai 13. Perayaan hari raya pendamaian, ya ada korban disembelih itu dari Imamat 16. Perayaan harian itu ada 5 macam jenis korban yang tertulis dalam Imamat 1 sampai Imamat yang ke-7. Jadi kalau begitu darah itu merupakan sesuatu yang sangat penting di dalam cara bangsa Israel mendekati Allah. Oleh karena itu dijelaskan di dalam Imamat pasal yang ke-17 ayat 10 sampai 11. Setiap orang dari bangsa Israel dan dari orang asing yang tinggal di tengah-tengah mereka, yang makan darah apapun juga, aku sendiri akan menentang dia. Nah, orang Israel yang makan darah akan ditentang Tuhan karena dan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya, karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya. Nah, maksudnya kalau makhluk itu tidak ada darahnya ya mati. Itu makanya dikatakan nyawa makhluk ada darahnya dalam darahnya. Terus dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah. Nah, aku memberikan darah itu di atas mezbah. Apa? Sebagai darah pendamaian, darah penebusan. Ini sesuatu yang sangat sakral, yang sangat suci, yang harus eksklusif untuk Allah, bukan untuk yang lain. Jadi jangan dimakan. Teruskan. Aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu. Kalau benda semacam ini Allah telah menghendaki itu caranya pendekatan pada dirinya, lah kok kamu sembarangan ikut makan-makan itu loh maksudnya. Maka dilarang dimakan. Jelas ya? Oleh karena itu bagi orang Yahudi sampai jadi Kristen pun ya karena sudah berabad-abad itu adatnya, mereka tidak bisa makan darah itu. Dan mereka menghendaki teman sesama Kristennya yang dari non-Yahudi untuk menghormati tradisi ini, jangan makan. Jadi ini adalah solusi jalan tengah yang diambil antara dua komunitas yang telah berbeda latar belakang. Pertanyaannya, apakah kalau begitu kalau makan darah orang masuk neraka? Nah itu kan akhirnya itu pertanyaan. Ya enggak, sebab kita diselamatkan oleh kematian Kristus, bukan oleh darah binatang. Jadi kalau kita tidak makan darah, alasannya bukan karena makan darah itu masuk neraka. Berarti kalau gitu darahnya kambing lebih kuat daripada darah Kristus yang tercurah untuk kita dong. Bukan. Jadi kalau orang Kristen Ortodoks tidak makan darah ini, bukan karena mengambil letterleg, ini kan memang tidak boleh, bukan gitu. Tetapi menghormati karena itu sudah disetujui dalam konsili yang merupakan ilham Roh Kudus. Jadi kita tidak makan bukan karena itunya sendiri najis dan kalau kita makan kita masuk neraka, bukan. Karena ayat 28 mengatakan dari Wikisah Rasul 15, sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami. Nah, sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami. Keputusan yang tadi itu berarti bukan hanya keputusan manusia biasa. Oleh karena itu gereja harus percaya
setiap hasil konsili-konsili yang bersifat ekumenis yang terutama yang 7 buah tadi itu bukan hanya suara manusia tapi suara bersama dari gereja yang adalah suara Roh Kudus. Demikian juga konsili ini suaranya Roh Kudus, bukan pendapat perorangan. Kalau ini suara Roh Kudus, ya kita hormati ketentuannya itu. Jadi kalau orang ortodoks tidak makan darah, bukan alasannya itu najis atau kita masuk neraka karena makan darah, tetapi karena kita menghormati keputusan Roh Kudus mengenai solusi yang terjadi pada gereja purba itu. Jadi apakah kita makan? Ya sebenarnya kalau tidak makan kenapa sih gitu loh pertanyaannya. Tapi kalau makan apa masuk neraka? Ya enggak sih, bukan masalah masuk neraka. Masalah ini menghormati suara Roh Kudus yang telah menyatakan jalan keluar dari situasi dari gereja purba yang dalam transisi tadi. Jadi itu saudara. Jadi kalau kita tidak makan bukan masalahnya, wah ini najis, ini masuk neraka, bukan itu. Kalau kita tidak makan, kita menyetujui menghormati suara Roh Kudus yang mengilhami keputusan hasil dari keputusan tadi. Saya kira itu saudara yang dapat saya berikan. Kiranya Tuhan memberkati. Shalom. Selamat Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin.